Shalom, shalom. Selamat hari Sabat untuk kita semua. Di siang hari Sabat Tuhan yang suci ini kita boleh bersukacita, kita boleh melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih boleh berbakti di kebaktian Sabat Tuhan yang suci ini dengan penuh harapan. Sesuai dengan tema kebaktian kebunan rohani kita, dari malam ke malam masih ada harapan. Saudaraku yang kasih umat-umat Tuhan Jemaat YPAT, semoga kita semua boleh diberkati dengan berkat firman Tuhan ini. Kita semua boleh melihat akan aplikasi-aplikasi rohani yang boleh kita dapatkan di dalam KKR ini. Saudaraku yang kasih, pada siang hari Sabat Tuhan yang suci ini, saudaraku yang kasih, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Sabat Tuhan yang suci ini, saya mau ucapkan terima kasih. Yang pertama, kepada Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, yang boleh memberikan kepada kita suatu kesempatan yang istimewa untuk mendengarkan atau membuat program KKR yang sudah berjalan dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan, dengan penuh uh, kebersamaan bersama dengan umat-umat Tuhan Jemaat YPHT. Saudara yang kasih, yang berikutnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat YPAT ya, yang ada di rumah ataupun ada di ada di tempat kebaktian di mana kita membuat KKR ini. Terima kasih banyak kepada ketua-ketua jemaat. Di sana ada ketua Sopakua ya, ketua Karubaba dan ketua Manaping. Diberkati oleh Tuhan, terima kasih banyak boleh menjadi partner saya di dalam pelayan pekerjaan Tuhan di Jemaat YPAT. Kemudian kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada officer jemaat kita, di mana sana ada sekretaris jemaat ya, ada uh, Mem Yani Mantiri tentunya, dan juga dengan bendahara jemaat kita, Saudara Fandi Tambuwun, dan kami percaya Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Dan juga saudara, kepada semua pimpinan-pimpinan departemen yang ada di Jemaat YPAT, terima kasih banyak sudah boleh memberikan support dan juga boleh memberikan dukungan-dukungan kepada KKR yang sudah berjalan dari malam ke malam. Dan saudara-saudaraku yang kasih, secara khusus saya mau sampaikan ucapan terima kasih kepada panitia KKR Masih Ada Harapan. Di bawah komando ketua panitianya adalah saudara George Mamari, yang sudah mengatur akan semua tim yang ada ya, tim KKR ini, dan sudah boleh berjalan dengan sangat-sangat luar biasa. Saudaraku yang kasih, semua yang ada dalam officer juga panitia yang ada juga Sir Fanli ya. Kemudian ada juga Mem Yani di sana, terima kasih banyak. Dan tim-tim yang ada ya, lebih khusus ya, saya sebutkan satu persatu dari tim yang terus-menerus berdoa setiap malam. Dan mereka juga melawat ya. Di sana ada tim doa dan perlawatan ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Di sana ada seksi acara juga. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih banyak. Kemudian juga ada tim live streaming, luar biasa, terima kasih banyak ya. Tuh, boleh memberikan waktu yang terbaik dan boleh membuat sesuatu yang terbaik bagi kelancaran KKR ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seksi perlengkapan yang sudah memberikan yang terbaik di dalam kegiatan pelayan KKR ini. Juga keamanan yang ada, terima kasih banyak sudah boleh menjaga alat-alat ini, dan juga yang nginap di sini setiap malam ya untuk menjaga alat-alat yang ada. Di sana juga ada tim konsumsi yang ada, terima kasih banyak sudah memberikan kami sehingga suara kami ini masih tetap terjaga sampai pada saat ini, saudaraku yang kasih. Terima kasih banyak saudaraku yang kasih, karena saya tidak henti-hentinya bicara, saudara. Tiap pagi juga saya bicara, tiap hari juga saya bicara, dan lewat minuman yang sudah diberikan kepada saya, campuran-campuran yang luar biasa, boleh memberikan saya kekuatan sampai pada saat ini, juga doa-doa dari saudara-saudara sekalian. Kami juga, ya di sana juga ada tim Belanda, oh minta maaf. Ya luar biasa saudara yang kasih, kita percaya saudara,
Allah kita adalah Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Kalaupun ada nama-nama yang ataupun tim seksi-seksi yang terlewatkan, minta maaf itu karena keterbatasan saya ataupun ada hal-hal yang belum saya dapat sampaikan. Namun dari semuanya itu Tuhan lebih mengetahui apa yang kita lakukan, dan yang kita lakukan adalah hal yang sangat luar biasa untuk melayani Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang istimewa seperti ini. Saudaraku yang kasih, kita pasti akan bertemu lagi di dalam KKR-KKR yang ada di depan, yang akan kita lalui bersama-sama. Mari kita siap sedia di dalam pekerjaan Tuhan, jikalau itu datang di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kasih, kita akan masuk saja ke dalam renungan atau khotbah pada siang hari Sabat Tuhan yang suci ini, yang boleh kita lihat juga saudara ada di layar kaca Anda. Dan mari kita lihat bersama-sama. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah kami di surga, terima kasih untuk kasih dan setiamu. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberikan kami kesempatan yang istimewa. Kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah hari Sabat ini, ibadah khotbah ini, mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan Engkau memberkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, boleh menjadi kekuatan iman dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, hamba-Mu berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kasih, judul kita pada hari Sabat Tuhan yang suci ini adalah belajar dari penderitaan. Mengapa pendeta memilih akan topik ini, belajar dari penderitaan? Padahal kita sudah membahas pengharapan dari waktu ke waktu. Dan tadi malam ya kita sudah sedikit melihat bagaimana tentang tempat pengharapan itu yang akan kita lihat bersama-sama, yaitu kerajaan sorga yang kekal. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena saudara saat ini kita masih ada di dunia ini. Mau percaya atau tidak, saudara masih berdiri di sini, di dunia ini. Dan kita dihadapkan dengan banyak penderitaan yang ada. Kita akan dihadapkan dengan banyak hal yang akan kita hadapi. Pergumulan-pergumulan yang kita akan alami dan kita akan lalui bersama-sama. Untuk itu saudaraku yang kasih, perlu untuk kita dikuatkan. Saat kita telah selesai melayani, bukan berarti pekerjaan itu sudah selesai. Tidak. Kita masih akan ada pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan yang lain yang akan kita hadapi. Namun saudaraku yang kasih, kita pasti akan dihadapkan dengan pergumulan-pergumulan ataupun tekanan-tekanan kehidupan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita belajar dari penderitaan. Apa yang boleh kita lihat, saudara? Ayat inti kita diambil dari Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dikatakan di sana sama-sama kita sebutkan, dan bukan hanya itu saja. Kita malah berpegang juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudaraku yang kasih, kita boleh melihat ayat firman Tuhan itu yang akan menjadi bagian di dalam renungan atau khotbah pada siang hari Sabat Tuhan yang suci ini. Saudara-saudaraku yang kasih, saya ingin mendahuluinya dengan sebuah kisah, dari sebuah desa yang ada di pedalaman Cina. Di sana hiduplah seorang petani tua yang mempunyai seekor kuda sebagai pembantunya. Kuda ini sangat setia, bersama-sama dengan petani tua ini mengelola ladang yang dikelola setiap hari atau sehari-hari. Nah, pada suatu hari kuda itu terlepas, menghilang di balik pegunungan yang ada. Akibatnya, sang petani tidak bisa menggarap akan ladangnya. Ketika para tetangganya berdatangan untuk memberikan penghiburan kepada sang petani yang malang itu, saudaraku yang kasih, ya, yang bersangkutan atau petani ini hanya menjawab. Dia jawab begini, saudaraku yang kasih. Nasib buruk, nasib baik. Siapa yang tahu? Tanpa diduga, saudaraku yang kasih, seminggu kemudian si kuda itu kembali ke rumah, bahkan dia membawa beberapa ekor kuda liar dari pegunungan. Nah, kali ini para tetangga kembali mengunjungi dia dan memberikan selamat atas keberuntungan yang dialami oleh sang petani tersebut. Sekarang mereka berkata bahwa kuda itu sudah bertambah banyak.
Jawab dari petani itu masih sama. Nasib baik, nasib nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Beberapa minggu setelah itu, saudaraku yang kasih, setelah beberapa minggu sesudahnya, saudara, eh, malang tak dapat ditolak, saudaraku yang kasih, ketika si anak petani dia melihat akan kuda-kuda itu, si anak petani ini mencoba untuk menjinakkan akan kuda-kuda yang dibawa oleh kuda yang milik dari petani ini. Pada saat dia mencoba menjinakkan salah satu kuda yang ada, saudaraku yang kasih, akhirnya dia terjatuh dari punggung kuda itu dan kakinya patah, saudara. Semua orang menganggap bahwa anak itu bernasib malang. Tapi tidak demikian dengan petani itu. Tanggapan petani itu sama saja. Nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Beberapa minggu setelah itu, ada tentara kerajaan masuk ke desa itu untuk menangkap semua pemuda-pemuda yang ada di desa, yang tentunya pemuda-pemuda yang sehat, untuk dibawa ke kota untuk maju dalam medan peperangan untuk melawan musuh. Nah, ketika mereka melihat anak petani ini yang sudah patah kakinya, anak itu dilepaskan. Apakah itu nasib baik atau nasib buruk? Tidak ada yang tahu. Saudara-saudaraku yang kasih, demikian di dalam kehidupan kita, saudara. Demikian dalam kehidupan kita sehari-hari. Nasib buruk atau penderitaan seringkali mengikuti langkah yang kita lalui, hingga kepada kematian sekalipun. Tidak mungkin bagi kita untuk menghindari setiap penderitaan ini, saudaraku yang kekasih. Tidak mungkin kita dapat menghindari setiap penderitaan ini sendiri dan memberikan ataupun mentransferkan penderitaan tersebut kepada orang lain. Intinya, saudaraku yang kasih, penderitaan tidak dapat dielakkan oleh setiap manusia. Pada saat kita mengalami masalah, saudaraku yang kasih, pada saat kita mengalami masalah, kita mungkin selalu memiliki sebuah pertanyaan. Why me? Why? Why me? Kenapa? Kenapa harus saya? Saya tidak pantas mendapatkan masalah atau penderitaan ini. Dan pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah, di manakah engkau Tuhan? Di manakah engkau Tuhan pada saat saya menderita? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu kali ada sepasang pengantin baru, ya, sepasang pengantin baru. Mereka baru saja menyelesaikan pendidikan mereka di Andrews University. Mereka sedang berjalan pulang, dalam perjalanan pulang ke rumah mereka untuk mempersiapkan diri mereka untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tiba-tiba pada satu tikungan di jalan yang licin itu, mobil mereka oleng dan hampir saja masuk jurang. Namun setelah berhasil mengendalikan mobilnya, ini sang suami dia kemudian menghentikan mobil itu tepat di pinggir jalan dan mengajak istrinya yang dikasihinya, yang baru saja dinikahinya, untuk berdoa, mengucap syukur atas keselamatan yang Allah berikan dan memohonkan penjagaan yang sama yang akan menemani mereka sepanjang perjalanan tersebut. Setelah mereka selesai berdoa, tiba-tiba datanglah mobil yang lain yang juga oleng karena jalan yang licin dan menabrak mobil pasangan tersebut dan menewaskan dengan seketika sang istri. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadang-kadang saudara, kita mungkin bertanya pada saat itu, di manakah Tuhan dalam kejadian tersebut? Di manakah Allah dalam kejadian yang terjadi pada waktu itu? Raja Daud di dalam dia punya dalam kekecewaannya yang sangat mendalam, dia menangis dan berkata dalam Mazmur 22 ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Salah satu tokoh Alkitab yang mungkin berhak untuk mempertanyakan keberadaan tentang Allah ini adalah seorang muda yang berusia 17 tahun yang bernama Yusuf.
di masa mudanya ia telah menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana yang khusus bagi dirinya untuk menjadi pemimpin bagi keluarganya melalui dua mimpi yang Tuhan berikan kepada dirinya. Namun saudaraku yang kekasih, di manakah Tuhan saat dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri? Di manakah Tuhan saat dia harus dipenjarakan kurang lebih 13 tahun lamanya? Di manakah Tuhan saat dia harus menderita di penjara bukan karena melakukan kejahatan, tetapi justru karena melakukan kebenaran, yaitu menolak rayuan dan ajakan berzina dari istri majikannya sendiri? Di manakah Tuhan saat dia harus menderita lebih lama di dalam penjara karena teman sepenjaranya yang telah dia tolong, saudara, yang berjanji untuk membantunya keluar dari penjara, justru hampir melupakannya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yusuf di dalam penderitaannya, di dalam kejamnya kehidupan yang dialaminya, yang dicatat, direkam dengan jelas dalam Kejadian 37 dan sampai ayatnya yang ke-39. Tidak sekalipun mengeluh dan bersungut. Mengapa Yusuf tidak bersungut, saudaraku yang kasih? Ia tidak bersungut karena dia yakin kepada kuasa dan kekuatan dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, persungutan ini adalah satu pola pemikiran, saudara, yang menyatakan bahwa di dalam kesulitan, kesusahan, atau penderitaan, Allah tidak memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Dan persungutan menurut Ibrani 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13 dapat menuntun kepada yang namanya pengerasan hati. Penolakan kepada Tuhan dan hilangnya posisi orang tersebut nantinya di dalam kerajaan Allah. Dan ini yang akan terjadi, saudara. Sangat luar biasa jikalau kita, saudara yang kasih, mau bersungut atau mengkomplain kepada Tuhan. Yusuf tidak bersungut, saudaraku yang kasih. Yusuf tidak bersungut dalam penderitaannya. Karena dia yakin Allah ada bersama-sama dengan dia di dalam penderitaannya. Saudaraku yang kekasih, kita juga, saudaraku yang kasih, harus menyadari bahwa kadang-kadang Allah tidak menghindarkan kita dari persoalan-persoalan atau penderitaan-penderitaan hidup yang kita alami. Hal itu terjadi karena bukan karena Allah ingin menghindar dan takut untuk terlibat dalam persoalan-persoalan atau penderitaan kita. Tetapi karena justru Allah sebenarnya telah masuk bersama-sama dengan kita ke dalam penderitaan kita tersebut. Walaupun Allah bisa sebenarnya. Walaupun Allah bisa, namun dia tidak menghindarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari dapur api yang menyala-nyala yang telah dipersiapkan oleh Raja Nebukadnezar di dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga. Allah masuk bersama-sama dengan ketiga anak muda tersebut ke dalam dapur api. Walaupun Allah bisa sebenarnya, saudara, namun ia tidak menghindarkan Daniel dari lubang singa. Allah masuk bersama-sama dengan Daniel dalam lubang singa. Allah kadang-kadang dapat melepaskan kita dari persoalan, namun kadang-kadang ia juga masuk bersama-sama ke dalam penderitaan yang kita alami. Saudaraku yang kasih, saya mau menceritakan sedikit tentang Thomas Dorsey, atau yang biasa dipanggil Tommy Dorsey. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita ketahui bersama-sama bahwa Dorsey ini, saudaraku yang kasih, adalah seorang penyanyi, adalah seorang penyanyi jazz yang sangat berbakat di dalam
apa yang dia geluti, saudaraku yang kasih. Thomas Dorsey, saudaraku yang kasih, dan memang dia benar-benar berbakat. Saudaraku yang kekasih, eh, di dalam dunia rohani atau di dalam lagu-lagu rohani, ini atau Tommy Dorsey ini, dia adalah seorang penyanyi dan pengarang lagu-lagu. Dan lagu-lagu rohani dia karang, saudaraku yang kasih, di dalam seni yang dia miliki yang luar biasa. Nah, dia ini keturunan orang hitam. Sudah Anda lihat di kulit hitam ya, yang digambar atau di foto Anda boleh lihat. Nah, dia adalah orang yang terkenal di waktu itu, di zaman sekitar Perang Dunia Kedua, yang mendapatkan julukan The Father of Gospel Songs. Ya, di sana dia kenal seperti itu, The Father of Gospel Songs. Nah, dia sering diundang untuk menyanyi di kumpulan-kumpulan kebangunan rohani yang diadakan oleh evangelis seperti Gereja Baptis dan Kristen lainnya, seperti Billy Graham pada waktu itu. Dah di tahun 1932, pada saat dia baru berusia 32 tahun dan belum lama menikah, dia bersama dengan istrinya Nettie tinggal di sebuah apartemen kecil di selatan kota Chicago. Nah, di bulan Agustus yang pada waktu itu musim panas, dia harus meninggalkan istrinya yang sedang mengandung menjelang pernikahan. Jadi sudah tidak lama lagi akan melahirkan untuk anak yang pertama mereka. Dan untuk mengambil bagian sebagai penyanyi vokal solo, ya, solo utama dalam kumpulan kebangunan rohani yang dibuat pada waktu itu yang dibuat di kota Saint Louis. Nah, dia sebenarnya tidak mau meninggalkan istrinya yang sementara dalam hamil tua. Tetapi mengingat banyak orang yang mengharapkan akan kehadirannya, maka dengan hati yang sangat berat, dia terpaksa meninggalkan istrinya. Tetapi ketika baru memasuki kawasan jalan raya utama menuju ke Saint Louis, dia baru sadar bahwa tas yang berisi lembaran-lembaran musiknya telah tertinggal sehingga dia harus kembali. Ketika memasuki kamar tidurnya, dia dapati istrinya sedang tidur nyenyak sekali. Kelihatannya wajahnya sangat pucat dan lemas. Dia menjadi ragu-ragu apakah harus tinggal atau harus pergi. Tapi dia menguatkan hatinya dan dengan tidak membangunkan akan istrinya Nettie, dia menyelinap perlahan-lahan meninggalkan rumah itu. Keesokan malamnya, hadirin meminta dia berulang kali menyanyikan lagu-lagu rohani populer yang telah diciptakannya. Ketika akhirnya dia sempat duduk, seseorang menyodorkan sebuah telegram kepadanya. Pada kertas telegram Western Union yang berwarna kuning, tertera kata-kata yang mencekam dan menyayat hatinya. Kata-kata itu berkata, istrimu baru saja meninggal. Anda boleh bayangkan bagaimana perasaan Tommy Dorsey pada waktu itu. Sementara seluruh hadirin sedang menyanyi dengan bersuka sambil bertepuk tangan dalam auditorium yang penuh sesak itu. Meratap dengan hati hancur, namun suaranya ditelan oleh gemuruh riuh suara nyanyian hadirin dalam aula itu sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mendengarkan suaranya atau dapat mengetahui apa yang sedang terjadi kepada penyanyi favorit mereka itu. Setelah berhasil mengekang perasaannya yang seolah-olah telah mengoyak jiwanya itu, dia berlari menuju ke telepon yang terdapat di auditorium itu dan menghubungi rumahnya, di mana jawaban yang didengar dari balik telepon itu hanyalah Nettie is dead, Nettie is dead, Nettie telah meninggal. Waktu dia kembali ke rumahnya, dia diberitahukan bahwa Nettie telah melahirkan seorang anak lelaki. Hatinya bercampur suka dan sedih. Tapi pada malam harinya, anak itu pun meninggal dunia. Sekarang, hatinya benar-benar remuk, redam. Benar-benar hancur, saudaraku yang kasih. Setelah dia menguburkan istrinya dan anaknya,
Tommy Dorsey ini mengurung dirinya dalam rumah dan tidak mau berjumpa dengan siapapun. Dia sangat kecewa dan dia sangat marah. Dia merasa Tuhan tidak adil. Dia begitu setia dalam bersaksi untuknya. Tetapi mengapa hal ini bisa terjadi dalam kehidupannya? Tuhan itu tidak adil. Itu yang dipikirkan oleh Tommy Dorsey. Dalam keadaan berduka dan depresi yang sangat hebat pada waktu itu, dia mengambil keputusan untuk tidak lagi menuliskan lagu-lagu atau menyanyikan lagu-lagu rohani dan akan kembali ke dunia jazz di mana dia berkecimpung sebelum dia bertobat menjadi orang Kristen. Dia bersumpah tidak akan mau mendengarkan suara Tuhan dan mengenal Dia lagi, tetapi itu tetap tidak dapat mengurangi perasaan sedihnya sedikit pun. Setiap orang sangat baik kepadanya, terutama ya, ada seorang teman atau kawannya yang bernama Profesor Fry yang rupanya tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Tommy Dorsey ini. Untuk menghilangkan perasaan berdukanya yang amat hebat itu. Pada satu hari dia mengajak Tommy Dorsey ini Fry, Profesor Fry mengajak Tommy Dorsey ini untuk mengunjungi sebuah sekolah musik yang tidak jauh dari rumah mereka. Sekolah musik ini bernama Melonesboro College. Nah, saat itu suasana dalam ruangan studio sekolah itu sangat sunyi. Matahari sementara memancarkan cahaya yang lembut sebelum matahari itu terbenam. Tommy Dorsey duduk di samping piano dan tangannya mulai meraba-raba dengan tidak ada tujuan tertentu. Tapi saudaraku yang kasih, dia merasa seolah-olah ada orang lain yang ada di sampingnya yang ingin mendengarkan apa yang dimainkannya. Dia tidak dapat mengingat satu lagu apapun karena begitu berduka akan hatinya. Tetapi tanpa disadari, dia pun mulai memainkan satu nada lagu yang belum pernah didengarnya sebelumnya. Dan bersama-sama dengan itu, kata-kata mulai mendengung di telinganya yang kemudian dia tuliskan. Saudaraku yang kasih, kata-kata itu saudaraku yang kasih berbunyi demikian. Anda boleh lihat di layar kaca Anda atau Anda boleh melihat di slide yang saya tunjukkan. Dan ini adalah lagu pujian, lagu gospel yang kita biasa nyanyikan. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Kalau saya mau terjemahkan secara bebas, saudaraku yang kasih. Oh Tuhan, tuntunlah. Aku lesu, aku lemah. Berikanlah kepadaku hati yang tabah melalui badai topan kehidupan. Bimbing aku ya Tuhan ke rumah. Ataupun Anda boleh melihat di sini bagian yang kedua. When my way grows drear, praises Lord linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call. Hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Bagian refnya saudara boleh lihat. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my ways grows dear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call. Hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Saudaraku yang kasih, sangat menyayat hati lagu yang dinyanyikan ini, saudaraku yang kasih. Bila gelap malam, rapatkan dirimu. Hentarkanku dengan penuh kasih.
di ujung jalanku. Kawal terus padaku, bimbinglah aku, Tuhan, ke rumah. Saudaraku yang kekasih, inilah yang dituliskan oleh Tommy di saat dia memegang akan piano tersebut. Dan sementara Tuhan memberikan kepadanya kata-kata lagu itu, pada saat yang sama menyembuhkan akan luka hatinya. Dia merasa seperti seorang anak kecil yang sedang sakit parah dan mengigau karena demam hebat dan tidak mengetahui bahwa justru pada saat itulah Allah sedang berada dekat dengan dia, yang memberikan kasih sayang dan perhatian terbesar yang mereka sedang pusatkan kepadanya. Saudaraku yang kasih, Tommy Dorsey saat itu menjadi sangat terharu dan dia meminta ampun kepada Tuhan. Dan dia teruskan akan karirnya sebagai seorang penyanyi dan pengarang lagu rohani sampai mendekati saat menutup mata dalam usia yang ke-94 tahun. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di saat kita melihat akan bagian ini, akan kisah dari Tommy Dorsey ini, saudaraku yang kasih, kita akan melihat di sana ada Yesus yang telah memberikan kehidupannya bagi kita. Dan dia tahu apa yang kita sementara hadapi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Allah tidak melepaskan, menjauhkan dirinya dari penderitaan manusia. Ia bahkan mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk masuk ke dalam dunia ini, menderita bersama-sama dengan manusia, dan lebih dari Yesus yang mati secara menyakitkan dan di dalam ketidakadilan yang dia hadapi. Ia dihukum mati oleh pemimpin Yahudi karena adanya kesalahan, karena mereka berpikir adanya kesalahan dalam diri Yesus, padahal tidak. Ia tidak mengeluh, saudaraku yang kasih. Ia tidak bersungut-sungut. Yesus tidak membalas, saudara. Dia tidak membalas dendam atas ketidakadilan yang harus dialaminya. Rasul Petrus yang melihat penderitaan Yesus berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 2 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Dikatakan ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Pada ayatnya yang ke-21, saudaraku yang kekasih, boleh kita lihat di sana, baik Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan terlebih dahulunya Yesus Kristus, ya, terlebih daripada itu adalah Yesus Kristus sendiri telah mengalami penderitaan justru karena mereka melakukan dan menghidupkan kebenaran, saudara. Tidak heran Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 21 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Pertanyaan Petrus itu merupakan satu hal yang unik. Karena gantinya saat mengalami penderitaan, gantinya saat dia mengalami akan tekanan dan penderitaan yang hebat, ya, kita berkata, why me? Tetapi saudara yang kasih, yang dianjurkan kepada kita sekarang ini, kita harus berkata, why not me? Kenapa saya tidak ikut menderita? Atau saudara bisa berkata, penderitaan, siapa takut? Saudaraku yang kekasih, sekarang mari kita lihat apa gunanya penderitaan itu. Apa gunanya penderitaan itu? Saudaraku yang kasih, penderitaan ini, saudaraku yang kasih, pada bagian yang pertama, kita tidak dapat merasakan atau sungguh-sungguh bersimpati dengan mereka yang menderita jika kita tidak pernah mengalami hal yang sama.
Saudaraku yang kasih, kita mungkin pernah kehilangan kekasih yang kita sangat sayangi, cintai. Kita pernah kehilangan keluarga yang kita kasihi, orang tua kita, ya, ayah ibu kita. Saudaraku yang kasih, saya pernah mengalaminya. Saya orang yang pernah mengalaminya, saudaraku yang kasih, ketika kehilangan ibu yang saya cintai dan saya kasihi. Saya sangat masih membutuhkan ibu saya. 3 tahun, saudaraku yang kasih, saya bergumul dan saya bisa merasa jawaban Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Ternyata, saudaraku yang kasih, saya harus mengalami penderitaan ini agar saya dapat tahu bagaimana caranya untuk menghibur orang lain yang juga mengalami peristiwa yang sama dengan saya atau sementara berduka cita. Dan kita yang pernah diperlakukan tidak adil akan mengetahui bagaimana caranya saya dapat bersimpati dengan orang lain yang mengalami ketidakadilan. Saudara-saudaraku yang kasih, bagian yang kedua, mengapa kita harus apa gunanya penderitaan itu, saudara? Bagian yang kedua yang boleh kita lihat, saudaraku yang kasih, di dalam penderitaan, di saat kita mulai menyerah dan melihat ketidakmampuan dari diri kita, sudah tidak rasa mampu lagi kita, disitulah kita dapat melihat Allah dengan sangat clear, dengan sangat jelas, dan Allah ada bersama-sama dengan kita. Di dalam penderitaan kita, di saat kita menyerah dan melihat ketidakmampuan kita, Allah ada bersama-sama dengan kita. Saudaraku yang kekasih, keluhan dari Raja Daud. Dalam Mazmur 22 ayat yang kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang sudah kita bacakan, itu tidak berhenti di ayat di mana Raja Daud mempertanyakan keberadaan Tuhan saat dia menderita. Kita harus melihat pasal-pasal yang selanjutnya. Pasal yang sangat terkenal dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23 berbicara tentang Tuhan sebagai gembala yang baik, yang menuntun dan selalu berjalan bersama-sama dengan dombanya di jalan yang berbahaya sekalipun. Allah tidak menyajikan jalan yang kita lewati selalu mulus untuk dilalui oleh umat-umatnya. Namun Allah menjanjikan di jalan yang bagaimanapun yang dilalui oleh umat-umatnya, ia akan berjalan bersama-sama dengan kita. Di dalam kesusahan, gantinya melihat dan berusaha dengan kekuatan kita sendiri, ketahuilah bahwa Allah ada sementara berjalan bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, saudaraku yang kasih, yang boleh kita lihat pada siang hari Sabat Tuhan yang suci ini adalah kita harus berbahagia, kita harus bermegah dalam penderitaan, karena Roma 5 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Dikatakan di sana, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Dan karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dinyatakan dalam ayat tema kita ini, pada bagian yang ketiga, menyatakan bahwa kita justru harus bersuka cita, bermegah di dalam penderitaan dan kesengsaraan kita. Mengapa, saudaraku yang kasih? Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Karena ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan akan curahan kasih karunia Allah melalui Roh Kudus Allah. Saudaraku yang kasih, salah seorang yang bernama Helen Keller, dia katakan seperti ini. Salah satu dia katakan, saudara, dalam kalimat yang dikatakan oleh Helen Keller, dikatakan, salah satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain terbuka. Hanya seringkali kita terpaku begitu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tak melihat yang telah terbuka untuk kita. Saudaraku yang kasih, gantinya melihat penderitaan atau kesengsaraan sebagai sebuah atau sesuatu kemalangan, kita dapat melihatnya sebagai suatu kesempatan sebenarnya, saudara. Kita dapat memilih untuk melihat kesengsaraan yang kita alami dengan pandangan yang berbeda. Sebab itu Helen Keller dia mengatakan seperti ini, saat satu pintu tertutup,
kebahagiaan tertutup, pintu yang lain terbuka. Hanya seringkali kita terpaku begitu lama pada pintu yang tertutup sehingga tak melihat yang telah terbuka. Roma 5 ayat 3 sampai 5 telah menuliskan di sana sangat begitu jelas, saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang kasih, satu kali saudara, ada seorang pria yang menemukan kepompong seekor kupu-kupu. Dan dia melihat pergerakan dari dalam kepompong itu untuk melewati lubang yang kecil terlihat oleh sang pria. Dan sang pria itu kemudian duduk dan dia mulai mengamati dalam beberapa jam yang ada. Ketika kupu-kupu itu berjuang dengan memaksakan dirinya melewati lubang yang kecil itu. Kemudian kupu-kupu itu berhenti membuat kemajuannya. Kelihatannya saudara, kupu-kupu itu telah berusaha semampunya dan dia tidak lebih jauh lagi untuk melakukan yang lainnya. Akhirnya, sang pria tersebut memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut. Ia mengambil sebuah gunting dan memotong sisa kekang dari kepompong itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi dengan kepompong itu? Kupu-kupu tersebut keluar dengan mudahnya. Namun kupu-kupu tersebut mempunyai tubuh yang menggembung dengan sayap-sayap yang mengkerut. Orang tersebut terus mengamatinya lebih lanjut dan berharap agar suatu waktu sayap kupu-kupu tersebut dapat mekar dan melebar sehingga mampu menopang tubuhnya dan segera terbang dengan indahnya. Namun sayangnya hal itu tidak pernah terjadi. Kenyataannya kupu-kupu itu menghabiskan sisa hidupnya merangkak di sekitar dengan tubuh gembung, tubuh gembung dengan sayap-sayap yang mengkerut, dan dia tidak pernah bisa terbang. Yang tidak pernah bisa dimengerti, kebaikan, yang tidak bisa dimengerti dari kebaikan dan ketergesa-gesaan dari orang tersebut adalah kepompong dengan lubang yang kecil yang menghambat itulah ternyata sebuah perjuangan dan cara yang dibutuhkan oleh seekor kupu-kupu. Perjalanan atau usaha melewati lubang yang kecil itu adalah jalan Tuhan untuk memaksakan cairan tubuh yang ada dalam tubuh kupu-kupu tersebut itu mengalir ke dalam sayap-sayapnya sehingga dia akan siap terbang dan begitu dapat memperoleh kebebasan dari kepompong tersebut. Saudara-saudaraku yang kekasih, kadang-kadang saudara, perjuangan adalah hal yang kita perlukan dalam hidup kita. Jika Tuhan membiarkan kita hidup tanpa hambatan, itu mungkin justru akan melumpuhkan kita dan menjadikan kita tidak dapat terbang. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita terus memuji Tuhan. Marilah kita terus bersyukur dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena ketika kita memohon kekuatan, Tuhan justru memberikan kesulitan-kesulitan untuk membuat kita kuat. Kita memohon kebijakan, Tuhan justru memberikan persoalan-persoalan untuk diselesaikan. Ketika kita memohon kemakmuran, Tuhan justru memberikan otak dan tenaga untuk bekerja. Ketika kita memohon keteguhan hati, Tuhan justru memberikan bahaya untuk diatasi. Kita memohon cinta, Tuhan justru memberikan orang-orang yang bermasalah untuk ditolong. Kita memohon kemurahan atau kebaikan hati, Tuhan justru memberikan kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mungkin tidak selamanya dapat memperoleh yang kita inginkan. Akan tetapi, dengan Tuhan, kita akan mendapat segala yang kita butuhkan. Dan kebutuhan kita yang terbesar adalah Yesus Kristus yang akan berjalan bersama-sama dengan kita di setiap langkah kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kasih, demikianlah firman Tuhan kita pada hari Sabat Tuhan yang suci ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya akan menutupnya di dalam doa dan mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di sorga, kami bersyukur kami boleh menerima berkat firman Tuhan di hari Sabat Tuhan yang suci ini. Tuhan Yesus akan memberkati hamba-Mu dan kami sekalian umat-umat Tuhan yang ada pada saat ini. Jemaat YPAT, kami mau bersyukur kepadamu dari setiap jalan-jalan kehidupan yang kami alami Tuhan. Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama dengan kami.
Lewat firman Tuhan ini kami diajarkan bahwa dalam penderitaan ini kami harus belajar tentang bagaimana kebaikan Tuhan, kasih Tuhan akan selalu menjadi bagian kami. Tolong kami untuk melihat hal-hal itu ya Tuhan. Manakala penderitaan terjadi, kami hanya dapat melihat kepadamu. Engkau yang akan memberikan kuasa dan jalan keluar yang terbaik dari semua penderitaan yang kami alami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Engkau Allah kami yang hidup. Bersama-samalah dengan kami Tuhan. Engkau akan terus menyertai dan memberkati kami sekalian. Manakala tangan hamba-Mu terangkat, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya, haleluya, amin.